Selamat datang di saluran cerita horor kami. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia penuh misteri dan ketegangan. Setiap kisah kami dirancang untuk membuat Anda merinding dan terhanyut dalam alur cerita yang menegangkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman horor di kolom komentar. Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda tetap terjaga di malam hari. Malam itu, langit kelam tanpa bintang, hanya cahaya rembulan yang samar-samar menerobos melalui celah-celah dedaunan hutan yang lebat. Hutan gaib, begitu penduduk desa menamainya. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya pada malam hari tidak akan pernah kembali. Namun, bagi Rahman dan 3 temannya, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Mereka adalah pemburu yang berpengalaman, dan malam ini mereka bertekad untuk membuktikan bahwa hutan gaib hanyalah sebuah hutan biasa. Rahman, Doni, Budi, dan Ucok berkumpul di pinggir hutan dengan peralatan berburu mereka. Ayo, kita buktikan kalau cerita hantu itu cuman omong kosong, kata Rahman, pemimpin kelompok, dengan senyum penuh keyakinan. Mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Langkah kaki mereka hampir tak terdengar di atas dedaunan kering yang berserakan di tanah. Udara malam terasa dingin dan lembab, menambah suasana mencekam yang mulai merasuk ke dalam hati mereka. Seiring mereka semakin masuk ke dalam hutan, suasana semakin sunyi. Hanya ada suara angin yang sesekali berbisik melalui ranting-ranting pohon. Tak ada suara binatang malam, tak ada suara gemerisik semak-semak. Hanya sunyi yang menggetarkan. Saya merasa kita sudah terlalu jauh masuk, kata Doni dengan suara bergetar. Mungkin kita harus kembali. Tidak, kita harus terus maju, jawab Rahman tegas. Kita belum menemukan apa-apa. Lagi pula, kita punya peta dan kompas. Namun, tak lama setelah itu, mereka menyadari bahwa peta dan kompas mereka tidak berguna. Arah yang mereka tuju seakan-akan berubah dengan sendirinya. Mereka mencoba berbalik arah, tetapi selalu kembali ke titik yang sama. Hutan ini memang angker, kata Budi sambil memandang sekeliling dengan waspada. Saya merasa kita diawasi. Ucok yang paling pendiam di antara mereka tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lihat, serunya sambil menunjuk ke arah sebuah bayangan hitam di kejauhan. Mereka semua menoleh dan melihat sosok hitam itu. Sosok itu berdiri diam di antara pepohonan, seperti menunggu. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura dingin yang memancar darinya membuat bulu kuduk mereka meremang. Rahman mencoba mendekati sosok itu, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Ini pasti hanya bayangan, katanya, mencoba menenangkan teman-temannya. Namun, dalam hatinya Rahman mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar. Tetapi, semakin mereka berjalan, semakin mereka tersesat. Hutan ini seakan-akan hidup dan tidak mengizinkan mereka keluar. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Langkah itu berat dan terdengar seperti menyeret sesuatu. Mereka berhenti dan saling pandang dengan ketakutan. Kita harus pergi dari sini, bisik Doni dengan suara serak. Mereka mulai berjalan lebih cepat,
namun suara langkah kaki itu semakin mendekat. Ucok yang berada di belakang merasa ada yang memegang pundaknya. Dia berbalik dan melihat sosok hitam itu lagi, kali ini lebih dekat. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong yang menyala merah. Ucok berteriak ketakutan dan mulai berlari. Mereka semua berlari, tidak lagi mempedulikan arah. Hutan yang semula sunyi kini dipenuhi suara jeritan mereka. Mereka berlari dan berlari hingga akhirnya mereka terjatuh di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah area itu terdapat sebuah pondok tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Mereka masuk ke dalam pondok itu, berharap menemukan perlindungan. Namun di dalam pondok, suasana tidak lebih baik. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan, dan di sudut-sudut ruangan terdapat benda-benda aneh yang tidak mereka kenali. Rahman menyalakan lampu senter dan melihat ke sekeliling. "Kita harus bertahan di sini sampai pagi," katanya. "Hutan ini terlalu berbahaya untuk dijelajahi dalam gelap." Mereka duduk di lantai pondok, berusaha menenangkan diri. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, pintu pondok terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk dan lampu senter Rahman mati. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara bisikan. Suara itu terdengar dari segala arah, seolah-olah ada banyak orang yang berbisik di telinga mereka. Bisikan itu tidak jelas, tetapi satu kata yang mereka dengar dengan jelas: "Keluar." Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keluar dari pondok berarti kembali ke hutan yang penuh bahaya. Tetapi tinggal di dalam pondok juga bukan pilihan yang aman. Rahman mengambil keputusan. "Kita harus keluar dari sini dan mencari jalan keluar dari hutan ini," katanya tegas. "Kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu mati." Mereka kembali keluar dari pondok dan mulai berjalan lagi. Namun, kali ini mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan di sekitar mereka. Sosok hitam itu terus mengikuti mereka, muncul dan menghilang di antara pepohonan. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa, berharap menemukan jalan keluar. Tetapi, hutan ini seakan-akan tidak memiliki ujung. Mereka terus berjalan hingga kaki mereka terasa lelah, tetapi tidak menemukan apa-apa selain pohon-pohon dan kegelapan. Tiba-tiba, mereka melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu seperti lampu yang berayun-ayun di tengah kegelapan. Dengan harapan, mereka mengikuti cahaya itu. Cahaya itu membawa mereka ke sebuah area terbuka lainnya, tetapi kali ini area itu tampak lebih aneh. Di tengah area itu terdapat sebuah sumur tua. Cahaya itu berasal dari lentera yang tergantung di atas sumur. Rahman mendekati sumur itu dengan hati-hati. "Mungkin ada jalan keluar di sini," katanya. Namun, saat dia mendekati sumur, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Di dalam sumur, ada wajah-wajah yang menatap ke atas dengan ekspresi putus asa. Wajah-wajah itu tampak seperti berusaha keluar dari sumur, tetapi terjebak di dalamnya. Rahman mundur dengan ngeri. "Mari kita pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. "Tempat ini lebih berbahaya dari yang kita kira." Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini, sosok itu berdiri tepat di depan mereka, menghalangi jalan keluar. Wajahnya yang kosong dan mata merahnya menatap mereka dengan tajam. Rahman mengangkat senjatanya, tetapi sebelum dia sempat menembak, sosok itu bergerak cepat dan menghantamnya.
Rahman terjatuh dan sosok itu menghilang lagi. Doni, Budi, dan Ucok membantu Rahman berdiri. "Kita tidak bisa melawan makhluk itu," kata Ucok dengan suara gemetar. "Kita harus menemukan cara lain untuk keluar dari sini." Mereka kembali berjalan, kali ini lebih hati-hati. Setiap bayangan dan suara membuat mereka semakin waspada. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berjalan, tetapi akhirnya mereka menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah hutan, mereka melihat sebuah pintu. Pintu itu berdiri sendiri tanpa dinding atau bangunan, hanya pintu yang mengarah ke kegelapan. Dengan ragu-ragu, Rahman membuka pintu itu. Di balik pintu, mereka melihat cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu seperti memanggil mereka, memberikan harapan untuk keluar dari mimpi buruk ini. Mereka masuk ke dalam cahaya itu, dan seketika mereka merasa seperti terbang. Cahaya itu membawa mereka keluar dari hutan, dan mereka terjatuh di tanah yang keras. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat bahwa mereka sudah berada di pinggir hutan, tempat mereka memulai perjalanan. Matahari sudah terbit, dan hutan yang tadinya tampak angker, kini tampak seperti hutan biasa. Mereka berdiri dengan perasaan lega. "Kita selamat," kata Rahman dengan suara lemah. "Kita berhasil keluar." Namun, ketika mereka melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Di tubuh mereka terdapat tanda-tanda cakaran dan luka yang tidak mereka sadari sebelumnya. Dan di udara pagi yang segar, mereka masih merasakan aura dingin dan mencekam. Hutan gaib mungkin sudah melepaskan mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya bebas. Makhluk-makhluk itu masih ada, dan cerita tentang hutan angker itu bukanlah sekadar dongeng. Mereka pulang ke desa dengan langkah yang berat, membawa pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan malam itu, ketika mereka tidur, bayangan-bayangan dari hutan itu terus menghantui mimpi mereka. Selamat mendengarkan dan semoga Anda tetap terjaga di malam hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman horor di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.